Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Desmelinda, NPM 1811060247, Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya melakukan fermentasi tape untuk memenuhi mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Nurhaida Widiani. Tape adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang sudah tidak asing lagi dan dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat. Tape mempunyai rasa yang spesifik yaitu manis, alkoholis, serta terasa sedikit asam. Hal ini karena terjadi perubahan pada bahan dasar tape. Semakin lama tape dibuat, semakin kuat alkoholnya. Tape diperoleh dari proses fermentasi, yaitu terjadi reaksi oksidasi senyawa organik dalam beras, ketan, singkong, dan lain-lain dengan ragi. Kandungan utama senyawa organik tersebut adalah berkarbohidrat. Salah satu komponen karbohidrat yang akan berubah menjadi tape adalah pati. Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan glikosida. Ragi merupakan suatu inokulum atau starter untuk melakukan fermentasi dalam pembuatan produk tertentu. Proses fermentasi ini akan menghasilkan etanol dan CO2. Inokulum itu sendiri merupakan sumber utama dari mikroorganisme aktif dalam adonan suatu fermentasi dan bertanggung jawab untuk kualitas organoleptik produk tape. Kali ini saya akan melakukan sebuah fermentasi dengan produk utama singkong dan ragi. Mikroorganisme yang biasa digunakan itu adalah ada Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat pati menjadi gula dan alkohol. Proses tersebut juga menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan empuk. Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies yang bersifat fermentatif kuat. Tapi dengan adanya oksigen, Saccharomyces cerevisiae juga dapat melakukan respirasi, yaitu mengoksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Pada singkong, kandungan karbohidratnya antara 30-60% dan patinya terdiri dari amilosa dan amilopektin. Kandungan amilosa pada singkong adalah 17-20%, sedangkan kandungan amilopektinnya adalah 80-83%. Semakin tua ubi kayu, kandungan patinya semakin tinggi. Waktu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi adalah 2-3 hari. Waktu yang sesuai akan menghasilkan tape yang rasanya khas, rasa manis dengan sedikit asam serta adanya aroma alkohol. Singkong yang sudah dikupas dan dibersihkan kemudian direbus selama 30 menit. Proses perebusan ini bertujuan untuk membuat tekstur singkong menjadi empuk. Singkong sendiri kemudian ditiriskan, dikeringkan selama 1 jam. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi khamir yang akan tumbuh nantinya selama proses fermentasi. Pengendalian pada proses fermentasi dilakukan dengan mengatur kondisi optimal untuk pertumbuhan khamir dan kapang. Khamir dapat hidup pada bahan pangan yang mempunyai kadar air yang cukup. Kapang dapat tumbuh optimum pada bahan pangan dengan kadar air 15% dengan suhu 25-27 derajat Celcius. Setelah singkong ditiriskan selama 1 jam, singkong kemudian ditaburi ragi secara merata di seluruh permukaannya. Lalu dibungkus rapat dan disimpan selama 2-3 hari pada suhu kamar. Waktu yang sesuai akan menghasilkan tape yang dengan rasa yang khas, rasa manis dengan sedikit asam serta adanya aroma alkohol. Proses pembungkusan dan penyimpanan ini dilakukan karena proses fermentasi tape menggunakan proses fermentasi anaerob. Tetapi tape yang melalui fermentasi anaerob ini rasanya akan lebih manis dibandingkan dengan tape hasil fermentasi aerob. Karena mikroba yang terkandung di dalam ragi ini tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan sempurna. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know
Pada proses fermentasi, jumlah mikroba antara lain dipengaruhi oleh lama fermentasi, yakni semakin lama fermentasi, jumlah mikroba semakin banyak dan produksi etanol semakin tinggi. Proses ini akan terhenti jika kadar etanol sudah meningkat sampai tidak dapat ditolerir lagi oleh sel-sel khamir. Tingginya kandungan etanol akan menghambat pertumbuhan khamir dan hanya mikroba yang toleran terhadap alkohol yang dapat tumbuh. Banyaknya ragi yang digunakan disesuaikan dengan jumlah bahannya. Jumlah ragi yang terlalu banyak akan mempercepat proses fermentasi. Selain itu juga, fermentasi tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama pada organisme aerob yang kompleks. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses fermentasi, yaitu antara lainnya ada suhu, pH, oksigen, dan substrat. Perfect paradise.